Episode dimulai dengan Jung Hae-sung, seorang agen BIN yang sedang menjalankan operasi rahasia untuk menyelamatkan patung warisan budaya yang berharga. Ia mengawasi transaksi ilegal antara dua pihak yang memperjualbelikannya. Ia lalu menyerang para pelaku. Namun, salah satu dari mereka berhasil kabur sambil membawa patung dan uang hasil transaksi ilegal tersebut. Hae-sung mengejar pelaku dan melepaskan tembakan peringatan. Namun, serangan mendadak dari belakang membuatnya kehilangan kendali, membuat pelaku itu kabur lagi dengan menaiki sebuah mobil. Tak ingin kehilangan jejak, Hae-sung segera mengejar mobil pelaku dengan motor. Ia memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga berhasil menyusul. Saat diminta untuk menghentikan aksinya, Hae-sung justru memutus sambungan telepon. Di satu momen, motor Hae-sung pun terjungkir, tetapi ia berhasil melompat ke atas mobil yang melaju kencang. Dengan sekuat tenaga, ia memecahkan kaca mobil menggunakan helm dan berhasil masuk ke dalam mobil untuk melumpuhkan pelaku. Pelaku melawan dan membuka pintu mobil, hampir membuat Hae-sung terjatuh dengan patung itu. Dengan satu tangan, ia berusaha menyelamatkan patung, sementara tangan lainnya berpegangan pada sabuk pengaman. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, ia akhirnya kembali masuk. Tiba-tiba, mobil menabrak pembatas jalan yang membuat mobil oleng. Lalu mobil itu pun terbalik beberapa kali dan disusul oleh ledakan besar. Saat itu, tim BIN pun datang di lokasi. Go Yong-hun yang merupakan rekan Hae-sung bergegas mendekat. Namun, ledakan kedua menghentikannya, membuat kobaran api yang lebih besar. Hae-sung muncul dari kobaran api sambil membopong pelaku dan patung berharga itu, membuat Yong-hun terkejut sekaligus terkagum-kagum. Di kantor, Hae-sung meletakkan patung itu di atas meja. Pemimpin tim yang bernama An Sok-hu memuji keberaniannya dalam menyelesaikan misi. Dengan hati-hati, ia membuka penutup patung. Namun, 이거 어디 갔어 이거? 어? 이거 아직 팔대기가 salah satu tangan dari patung itu patah. Pak Mi-jung, rekan tim Hae-sung, menemukan peluru di patahan lengan patung itu. Rekan-rekannya saling berpandangan, menyadari sesuatu yang belum disadari oleh Hae-sung sendiri, bahwa dialah yang tanpa sengaja menembak patung itu saat di lokasi kejadian. Setelah menyadarinya, Hae-sung sangat terkejut dan merasa kecewa dengan kecerobohannya. Keesokan harinya, Direktur Kim memarahi An Sok-hu karena gagal dalam menjalankan misi penting ini. Ia berencana untuk memecat Hae-sung dari BIN. Merasa tidak ada jalan lain, akhirnya Sok-hu berjanji akan melakukan apa saja asalkan Direktur Kim tidak memecat Hae-sung. Tim dari agen rahasia Hae-sung sedang berkumpul di sebuah kafe. Sok-hu lalu menceritakan tentang SMA Byongmun, salah satu sekolah bergengsi yang didirikan oleh seorang pengkhianat di era Kekaisaran Raja Gojong. Pengkhianat itu menggelapkan emas batangan senilai $800 juta yang seharusnya digunakan untuk mendanai perang. Setelah Korea merdeka, ia terpaksa bersembunyi dan meninggalkan emas-emas tersebut di suatu tempat yang hingga kini masih menjadi misteri. Mereka yakin emas itu tersembunyi di SMA Byongmun. Direktur kemudian memberi misi khusus kepada Hae-sung untuk menyamar sebagai murid di SMA Byongmun dan menemukan emas tersebut untuk dikembalikan kepada negara sebagai pertimbangan agar Hae-sung tidak dipecat. Hae-sung menolak dan mengusulkan untuk menyamar sebagai guru saja, tetapi ketuaan menegaskan bahwa itu tidak memungkinkan. Dan di sebuah tempat karaoke, Oh Soo-ah bernyanyi untuk menghibur teman-temannya dalam perayaan ulang tahun wakil kepala sekolah. Setelah selesai, Baek Kyung-do yang merupakan wakil kepala sekolah memaksanya untuk meminum alkohol dalam gelas besar. Soo-ah menuruti permintaan itu hingga membuatnya mabuk. Saat hendak pulang, Soo-ah mengajak Kyung-do untuk melanjutkan ke babak ketiga. Soo-ah bersikeras dan tanpa sengaja, ia menarik rambut palsu Kyung-do saat mencoba menahannya untuk pergi. Menyadari bahwa ia telah membuat Kyung-do marah, Soo-ah segera melarikan diri dengan menaiki taksi yang ada di depannya. Soo-ah tiba di kedai milik ibunya. Pandangannya tertuju pada Hae-sung yang duduk sendiri sambil menyesap minumannya. Ada sesuatu dalam sosoknya yang membuat Soo-ah terpesona.
Sekelompok pelanggan menarik perhatian Su'a. Mereka menolak membayar dengan alasan masih pelajar. Tak terima, Su'a menantang mereka untuk menunjukkan kartu pelajar. Namun bukannya menurut, salah satu dari mereka justru marah dan hendak menyerangnya. Haesung melangkah maju dan menghadapi mereka. Mereka pun akhirnya membayar semua pesanan dan segera pergi dari sana. 고마워서 어떻게 해요? 근데 다친 데는 없어요? 괜찮습니다. Sesampainya di rumah, Haesung merebahkan diri di kursi dan ingatannya kembali ke masa SMA. Dulu, ia sering dibully hanya karena statusnya sebagai yatim piatu. Sekolah bukanlah tempat yang menyenangkan baginya, dan kini ia harus kembali menjalani kehidupan sebagai anak SMA. Setelah beberapa saat merenung, Haesung akhirnya menghubungi An Sok-hu, mengatakan bahwa ia bersedia menjalani misi ini. Keesokan harinya, tim mengadakan rapat untuk membahas misi yang akan dijalani Haesung. Yong-hun memaparkan secara detail situasi dan kondisi di SMA Byongmun, dan ia pun menjelaskan lingkungan, aturan, serta orang-orang yang berpengaruh di sana. Sementara itu, Mi-jung menyerahkan daftar berisi hal-hal yang harus dipelajari Haesung, dari gaya bicara, kebiasaan anak sekolah, hingga tren yang sedang populer. Semuanya harus dikuasai Haesung agar penyamarannya berjalan dengan mulus. Ketua An Sok-hu menegaskan bahwa SMA Byongmun bukanlah sekolah biasa. Ia memperingatkan Haesung untuk tidak terlibat masalah dengan siapapun dan tetap fokus pada misinya. Setelah rapat berakhir, An Sok-hu menarik Haesung dan memberitahunya bahwa ia dan keluarganya akan berkunjung ke rumah Haesung. Dan malam itu pun tiba. Man-ok mulai membujuk Haesung untuk kembali tinggal bersama mereka, tetapi An Yoo-juk meminta ibunya berhenti. Sok-hu lalu memberikan pengumuman bahwa Haesung akan menjalani misi penting dan mulai besok ia akan bersekolah di sekolahnya Yoo-jung. Ia meminta putrinya merahasiakan hal ini dan Yoo-jung pun menyetujuinya. Mereka pun akhirnya bersulang untuk kesuksesan misi Haesung. Paginya, Haesung bersiap untuk berangkat sekolah. Sebelum pergi, ia berpamitan kepada foto ayahnya. Dan sesampainya di sekolah, ia menuju ruang guru untuk memperkenalkan diri. Di sana, ia pun bertemu dengan Oh Su'a. Su'a langsung menjewer telinga Haesung. Ia bertanya bagaimana mungkin Haesung bisa lolos pemeriksaan, dan semalam ia terlihat sangat dewasa dengan setelan jas yang dipakainya. Jika ia memergokinya lagi, ia berjanji akan membawa Haesung kepada konselor. Di kelas, Yoon Cherin meminta Yena untuk mengajaknya ke Prancis dalam program pertukaran siswa. Yena meminta maaf karena ia sudah memilih An Yoo-jung untuk pergi bersamanya. Guru Oh tiba di kelas dan ia pun mengumumkan bahwa mereka kedatangan murid baru. Haesung lalu memperkenalkan diri, membuat para siswi itu memuji ketampanan Haesung. Haesung lalu duduk dan teman sebangkunya memperkenalkan diri. Ia bernama Lee Dong-min. Haesung juga menerima pesan dari Yoo-jung yang mengajaknya bertemu di atap saat jam istirahat tiba. Dan di atap, Yoo-jung mengomeli Haesung karena merasa terkejut ia menyamar sebagai murid. Ia berpikir Haesung akan menjadi guru atau staf. Ia menyuruh Haesung untuk tidak memberitahu ayah ibunya tentang keadaannya di sekolah, dan ia pun berjanji akan membantu Haesung sebisanya. Kembali ke kelas, saat guru Oh Su'a sedang mengajar sejarah, Haesung malah tertidur membuat guru Oh menepuk pundaknya. Tapi dengan refleks, Haesung malah memukul guru Oh. Guru Oh langsung membalas dengan memukul kepala Haesung. Haesung kemudian berjalan-jalan di area sekolah dan menemukan sebuah gedung terbengkalai. Di depan gerbangnya dipasang peringatan dilarang masuk yang membuat Haesung curiga. Ia masuk dan menemukan pintu gedung itu digembok. Setelah memotret bagian depan, Haesung berkeliling mengamati gedung itu. Tiba-tiba, Haesung mendengar suara keributan. Ia melihat para murid sedang merundung Lee Dong-min. Karena tidak mau terlibat, ia bergegas meninggalkan tempat itu, tetapi ia tidak sengaja menjatuhkan perkakas yang menimbulkan suara bising dari tempatnya. Pak Tae-so menyuruhnya keluar dan mau tidak mau, Haesung pun harus menampakkan diri. Haesung beralasan ia tidak
sengaja lewat karena sedang mencari toilet. Son Bom-sik menyuruh Haesong pergi membelikan mereka cemilan dan minuman sebagai hukuman karena sudah memergoki mereka. Tidak ingin terlibat lebih jauh, Haesong pun menurutinya. Saat jam pulang, Haesong menasehati Dongmin untuk melawan jika ada yang mengganggunya. Haesong lalu bertanya tentang gedung tua itu kepada Dongmin. Ia memberitahu Haesong bahwa gedung itu sudah sangat tua karena dibangun sejak zaman penjajahan Jepang. Dan cerita beralih ke sebuah rumah duka. Di sana, Song Myung-ju yang merupakan pimpinan SMA Byungmun mendatangi pemakaman seorang anggota dewan. Ia menyatakan belasungkawa kepada istrinya dan berjanji akan mengurus pendidikan anaknya di SMA Byungmun. Istri mendiang itu pun sangat berterima kasih kepada Myung-ju. Myung-ju akhirnya pergi dari sana. Ia bertanya apakah kepala sekolah sudah membereskan semuanya. Kepala sekolah menjawab kasusnya sudah ditutup tanpa otopsi. Tempat yang berbeda, Haesong melaporkan apa yang dilihatnya tadi siang kepada An Sok-hu. Haesong menyimpulkan bahwa emas-emas itu berada di sana. Haesong lalu memulai penyelidikannya. Ia memasang alat pengacak CCTV dan ia juga dengan mudah melepaskan kunci gembok dari pintu gedung tua itu. Lalu, ia menerobos masuk dan mengamati setiap sudutnya. Saat akan turun ke basement, ia ditodong oleh pistol dari arah samping. Ternyata orang itu adalah Oh Soo-a yang sedang berpatroli. Ia menyuruh Haesong membuka masker dan topinya. Saat Haesong hendak membuka masker, ia mengarahkan senter ke wajah Soo-a dan langsung melarikan diri. Haesong berlari kencang dan Oh Soo-a mengejar di belakangnya. Namun pengejaran itu terhenti ketika Soo-a bertabrakan dengan satpam. Akibatnya, Soo-a kehilangan jejak Haesong yang menghilang dalam kegelapan. Keesokan harinya, kepala sekolah melaporkan tentang kejadian ini kepada Myung-ju. Ia menyuruh kepala sekolah untuk mencari tahu apakah ada saksi lain yang melihat penyusup itu. Dan di kelas, Pak Tae-so menyuruh Haesong untuk menaikkan game ke level maksimal dalam waktu 3 hari. Haesong menolak karena ia tidak tahu cara memainkan game itu. Yun-chul bahkan akan memukulnya dan menyuruh Haesong mempelajari game tersebut. Haesong terlihat kesal tetapi ia harus menahan diri. Yujung datang ke sana melihat Haesong yang sedang kesulitan. Haesong meminta Yujung membantunya mencapai level maksimal alih-alih mengasihaninya seperti itu. Tetapi Yujung juga menolak. Haesong ingin tahu seperti apa sosok Pak Tae-so. Dan Yujung menjelaskan bahwa ia adalah seorang berandalan yang sering merundung siswa lain. Dan sebelum pergi, Yujung menyuruh Haesong untuk berhati-hati kepada Pak Tae-so. Di ruang guru, Oh Soo-a dimarahi oleh wakil kepala sekolah karena ia gagal menangkap penyusup itu. Ia menyuruh Soo-a mengerjakan setumpuk laporan sebagai hukumannya. Mau tidak mau, Soo-a pun harus menurutinya agar posisinya sebagai guru magang tetap aman. Di sisi lain, kepala sekolah menemui Myung-ju dan melaporkan bahwa Soo-a adalah satu-satunya saksi dalam insiden tersebut. Rekaman CCTV pun tidak memberikan petunjuk apapun karena penyusup itu menggunakan pengacak kamera. Mendengar hal itu, Myung-ju justru semakin tertarik. Ia yakin penyusup itu akan muncul kembali. 시작하자. 125쪽. Jam pelajaran berlangsung, guru Oh Soo-a menyadari bahwa Dongmin tidak ada di kelas. Ia pun bertanya apakah ada yang melihatnya. Pak Tae-so dengan santai menjawab bahwa Dongmin pulang lebih awal karena ia merasa mual. Dan ia mengaku diminta Dongmin untuk menyampaikan hal itu kepada guru Oh. Namun Haesong merasa curiga. Ia tahu betul bahwa Tae-so sering merundung Dongmin dan pengakuan itu terasa tidak meyakinkan. Di luar kelas, Haesong menghabiskan waktu dengan bermain game di dekat gedung tua. Kekalahan dalam permainan membuatnya frustasi hingga hampir melempar ponselnya. Namun, gerakannya terhenti saat melihat kepala sekolah berjalan masuk ke dalam gedung tua itu. Haesong mengikuti kepala sekolah. Ia mengintip dari pintu dan melihat kepala sekolah berjalan ke arah basement. 학생! Tiba-tiba, satpam datang dan memberitahu Haesong bahwa gedung ini adalah area terlarang. Ia menyuruh Haesong untuk tidak lagi datang ke sana jika tidak ingin mendapat masalah. Haesong beralih ke tempat sepi untuk melaporkan apa yang dilihatnya hari ini kepada An Sok-hu. Setelah selesai menelepon, ia mendengar sesuatu dari arah tempat sampah. Haesong segera memeriksa dan ternyata Dongmin ada di dalam sana dalam keadaan mulut ditutup lakban dan tangannya diikat.
Ia memberikan sapu tangannya saat Dongmin selesai cuci muka. Haesung bertanya mengapa Dongmin diam saja diperlakukan buruk seperti ini. Ia mengaku tidak ada yang bisa dilakukannya karena Pak Tae-so selalu mengancamnya. Dongmin meminta Haesung untuk tidak melaporkan hal ini kepada guru karena akan memperburuk keadaan. 동민아, Guru Oh mendatangi mereka dan merasa curiga melihat kondisi Dongmin yang berantakan. 그래. 잠깐 스톱. Guru Oh menyuruh Haesung mengikutinya ke ruang konseling. 괜히 불안하네. Tanpa mereka sadari, Pak Tae-so melihat semuanya dari kejauhan. Dan di ruang konseling, Guru Oh kemudian meminta Haesung menjelaskan kejadian yang sebenarnya tentang Dongmin yang pulang lebih awal lalu tiba-tiba kembali serta seragamnya yang kotor. Haesung hanya terdiam. Sikapnya yang tertutup justru semakin menguatkan keyakinan Guru Oh bahwa ia telah melakukan sesuatu kepada Dongmin. Setelah memperingatkan Haesung untuk tidak membuat masalah, Guru Oh akhirnya mengizinkan Haesung pergi. Di kantor Bin, Pak Mi-jung menyerahkan sebuah koran kepada An Sok-hu. Berita yang tertera di halaman utama memuat rencana Myung-ju untuk mendirikan mega proyek senilai 800 juta dolar. Setelah menelaahnya, mereka menyimpulkan bahwa proyek itu bukan sekedar investasi besar, melainkan cara Myung-ju mencuci uang. Dengan begitu, emas-emas yang diperolehnya bisa diubah menjadi dana legal, seolah-olah uang itu memang miliknya sejak awal. Di tempat lain, Myung-ju mengumpulkan para guru untuk membahas maraknya kasus perjudian online di kalangan remaja. Ia tidak ingin ada masalah yang bisa merusak citranya dan mengganggu kelancaran proyek besarnya. Di ruang OSIS, para anggota tengah mengadakan rapat membahas beberapa hal penting. Namun, suasana serius itu terganggu ketika Pak Tae-so tiba-tiba masuk dengan wajah kesal. Tae-so dengan bangga mengakui bahwa ia sangat menikmati saat merundung Dongmin. Bahkan dengan santai, ia menawarkan Seung Jae dan Hyun Jun untuk melihat rekaman videonya. Namun, Yoo Jung langsung menyela. Ia menegaskan bahwa perlakuan Tae-so sudah melewati batas. Tindakan semacam itu tidak hanya kejam, tetapi juga dapat mencoreng citra OSIS di mata siswa lain. Bukannya mendengarkan, Tae-so justru tersinggung oleh ucapan Yoo Jung. Di ruangannya, Myung-ju menyuruh kepala sekolah untuk membuatkan kelas khusus bagi siswa yang masuk 10% teratas. Ia melakukannya untuk menciptakan kasta di sekolah tersebut. Beralih ke kantin, Haesung dan Dongmin sedang makan bersama. Di sana, Dongmin bercerita, gedung tua itu dahulunya sering dipakai untuk latihan balet. Kemudian, salah satu penari balet itu sering dibully hingga pada suatu hari, ia dikejar oleh mereka dan ia pun tertabrak, menyebabkan kakinya harus diamputasi. Karena frustasi, akhirnya siswi itu pun memilih mengakhiri hidupnya dengan cara diri di gedung tua itu. Mereka lalu menyembunyikan mayat siswi itu di bawah lantai. 자신들의 잘못이 세상에 드러나지 않고 Haesung meragukan kebenaran cerita tersebut, tetapi Dongmin menyaksikan sendiri hal mistis di sana. Dongmin menunjukkan rekaman video saat ia diam-diam mendatangi gedung tua itu untuk memastikan kebenaran cerita seram tersebut. Tae-so dan gengnya datang ke kantin. Ia langsung menuju meja Dongmin dan Tae-so dengan sengaja meludahi makanan Dongmin lalu menyuruh ia untuk memakannya. Dengan terpaksa, Dongmin hendak memakannya tetapi dihentikan oleh Jung Haesung. Tidak terima, Pak Tae-so mencoba menghajar Haesung tetapi ia berhasil menangkis serangannya. Haesung membalas dengan meninju perut Tae-so sehingga membuatnya kesakitan. Karena perkelahian mereka menjadi tontonan dan banyak siswa yang merekam, Haesung mencoba pergi dari sana. Tidak lama kemudian, Haesung akan menyerangnya dari belakang. Tetapi di saat yang bersamaan, Guru Oh datang menghentikan mereka. Tae-so dan Haesung akhirnya dibawa ke ruang konseling. Guru Oh pun datang dan menanyakan keberadaan Tae-so. Haesung menjawab, ia sudah dibebaskan oleh wakil kepala sekolah. Guru Oh bertanya mengapa mereka bertengkar dan apa alasannya. Karena sudah berjanji kepada Dongmin, Haesung tidak bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Haesung balik bertanya, apakah Guru Oh benar-benar tidak tahu atau hanya pura-pura tidak tahu, atau ia begitu bodoh sehingga gampang dikelabui oleh Pak Tae-so. Ucapan Haesung seperti tamparan keras bagi Oh Soo-a. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Haesung pun pamit dari ruang konseling itu. Malam harinya, Haesung menemui Direktur Kim. Ia mengatakan sudah
sudah melihat video saat Haesung berkelahi dengan Taeseo. Direktur Kim memperingatkan untuk tidak terlibat masalah karena akan mengganggu misi. Jika hal ini terulang lagi, ia mengancam akan membatalkan misi ini dan akan melaporkan Haesung dengan tuduhan merusak warisan negara yang berharga. Lalu akhirnya tim mereka pun akan dibubarkan. Sok-hu menyuruh Haesung untuk tidak memikirkan ucapan Direktur Kim. Ia lalu memberikan barang yang diminta oleh Haesung, yakni alat untuk membobol kunci pintu mana saja. Dalam perjalanan pulang, Haesung mengingat masa kecilnya saat ia memberikan hadiah jam tangan kepada ayahnya. Ayahnya terlihat senang menerima jam tangan itu dan ia memakainya saat akan berangkat untuk sebuah misi. Ayahnya berpamitan untuk pergi dan ia berjanji akan segera kembali. Haesung kecil pun tersenyum mendengar janji itu. Pak Taeseo mendatangi rumah Dongmin. Di sana, ia bertemu dengan neneknya dan mengatakan bahwa ia disuruh Dongmin untuk mengambil KTP neneknya untuk melengkapi dokumen beasiswa. Tanpa curiga, nenek memberikan KTP-nya begitu saja. Sementara itu, Dongmin sedang bekerja paruh waktu dengan menjadi kurir makanan. Di jalan, ia tidak sengaja melihat Haesung dan mengikutinya sampai ke gedung tua. Saat sedang berusaha membuka pintu, Dongmin bertanya apa yang sedang Haesung lakukan di sana. Haesung beralasan bahwa ia hanya penasaran tentang kebenaran cerita itu. Haesung menyuruh Dongmin pulang, tetapi ia memaksa mengikuti Haesung ke dalam. Mereka mendengar sesuatu dari arah basement dan bergegas ke sana. Seorang pria paruhbaya terlihat sedang memaku lantai dan ia segera melempar palu ke arah mereka. Haesung segera mengejarnya, tetapi ia kehilangan jejak. Ia kemudian masuk ke sebuah ruangan yang terlihat mencurigakan. Di sana, ia menemukan banyak artikel yang berisi berita-berita tentang emas tersebut. Haesung menelpon An Sok-hu dan memberitahukan dugaannya bahwa pimpinan Myongju juga sedang mencari keberadaan emas itu. Tanpa Haesung sadari, Myongju menonton aksinya secara langsung dari kamera yang dipasang secara tersembunyi. Haesung lalu keluar dari ruangan itu dan mengajak Dongmin pergi. Tetapi, ia tampak syok setelah melihat sesuatu di bawah sana. Haesung segera memeriksa dan menemukan tengkorak manusia yang terkubur di bawah lantai.